Selamat Sabat, selamat bertemu kembali pada Sabat hari ini, di mana kita bersyukur kita masih bisa mengikuti hari pelajaran sekolah Sabat yang kelima pada kuartal ini dengan judul Raja Damai yang Mulia. Kita akan berdoa dulu. Maha besar Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan. Tuhan, puji syukur terima kasih Tuhan masih memberikan kesempatan yang indah untuk mengikuti belajar firman-Mu dalam sekolah Sabat. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menolong kami, memimpin kami dalam acara ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, sehingga apa yang kami dengarkan dan kami pelajari boleh menjadi sukacita kami, kemuliaan bagi nama Tuhan. Mengampuni semua kekurangan dosa kesalahan kami, semua ini kami mohon dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pelajaran kita pada Sabat ini yaitu pelajaran yang kelima pada triwulan ini yang berjudul Raja Damai yang Mulia. Saya akan bawakan sedikit tentang rincian atau ringkasan beberapa hari yang lalu, pelajaran yang lalu. Ada beberapa poin. Yang pertama, nubuatan Yesaya digenapi. Yang pada waktu itu Galilea dihancurkan Asyur. Ternyata anak laki-laki yang disebut Immanuel itu lahir di Galilea, yaitu Yesus anak Maria. Dan luar biasanya, di Galilea lah yang pertama kali Yesus mengadakan pelayanannya. Yesus memenuhi janjinya. Galilea mendapat kabar baik dan penghiburan, walaupun mereka tidak percaya kepada Tuhan. Tongkat murka Allah, meskipun Allah memberikan kebebasan memilih, maka hendaklah kita memilih yang benar. Tetapi kalau pilihan kita salah, biarlah kita menanggung akibat dari pilihan kita sendiri. Penderitaan, kesusahan, dan lain sebagainya. Namun, jika kita berbalik dari pilihan kita yang salah dan memohon belas kasihan Tuhan, Tuhan masih mau mengampuni dan memulihkan. Inilah bentuk cinta Tuhan kepada kita umatnya. Yesus dikatakan pangkal Isai. Kedatangan Yesus yang pertama berhubungan erat dengan rencana penyelamatan manusia. Sedangkan kedatangan yang kedua menjadikan rencana keselamatan itu, manusia itu baru sempurna. Bukan saja Tuhan mengerjakan keselamatan, memang Tuhan itu sendirilah keselamatan itu. Penebusan itu boleh menjadi bagian kita hanya oleh iman. Karena kita tidak punya andil sedikit pun dalam rencana penyelamatan. Hanya oleh perbuatan Tuhan Yesus, bukan dengan cara penyelamatan itu. Hanya oleh perbuatan Yesus, bukan saja dia pembawa damai, dialah damai itu sendiri. Dan inilah sedikit tentang pelajaran yang sebelumnya. Kita masuk dalam pendalaman, di mana keselamatan hanya oleh iman di dalam Yesus. Dan damai hanyalah ada di dalam Yesus juga. Sekarang kita masuk ke dalam pendalaman. Ada 2 poin yang perlu kita renungkan di sini. Yang pertama, hati Bapa manusia penuh rasa kasih sayang dan iba akan anaknya. Ia memandangi anaknya yang kecil itu serta gemetar membayangkan ancaman nyawa anak itu. Ia ingin melindungi anak yang sangat dikasihinya itu dari kuasa setan, menghindarkan dia dari pencobaan dan pergumulan. Untuk menghadapi pergumulan yang lebih pahit lagi serta bahaya yang lebih ngeri, Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya jalan hidup dapat dipastikan bagi anak-anak kita. Inilah kasih itu. Heranlah kamu dan segenap langit, dan tercenganglah kamu, hai bumi. Kita sebagai manusia, sebagai seorang bapak saja, merasakan satu keprihatinan, satu kekhawatiran jika kita melihat anak kita yang bayi, yang kecil, mungil dan menyenangkan, akan menghadapi hidup yang terancam, apalagi dihadapkan dengan beberapa masalah kehidupan. Sehingga Allah untuk menolong umat manusia
mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya jalan hidup dapat dipastikan bagi anak-anak kita. Kasih Tuhan luar biasa. Kita heran melihat kasih Tuhan yang sampai saat ini kita tidak bisa mengerti mengapa Tuhan memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, sebagai penolong kita, penyelamat kita, dan penebus kita. Poin yang kedua, Kristus menyetujui untuk memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan untuk keselamatan manusia. Tidak ada malaikat atau manusia yang layak untuk pekerjaan besar yang akan dilakukan. Anak manusia itu sendirilah yang harus ditinggikan, karena hanya sifat alami yang tidak terbataslah yang dapat melakukan proses penebusan. Kristus setuju untuk menghubungkan dirinya dengan mereka yang tidak setia dan berdosa, mengambil sifat alami manusia, memberikan darahnya dan membuat jiwanya sebagai persembahan karena dosa manusia. Dalam sidang musyawarah surga, kesalahan manusia diukur murka atas dosa diperhitungkan. Namun Yesus Kristus tetap menyatakan keputusannya bahwa dia akan memikul tanggung jawab untuk memenuhi persyaratan yang diperlukan agar pengharapan dapat diberikan kepada ras yang sudah jatuh. Luar biasa cinta Tuhan, terlebih cinta Yesus kepada umatnya, sehingga dia rela memberikan nyawanya sebagai tebusan orang berdosa. Dia rela menjadi bayi yang diinjek saja bisa mati. Tapi Tuhan tidak rela meninggalkan kita yang sudah jatuh dalam dosa. Inilah cinta kasih Tuhan yang luar biasa kepada kita, di mana kita akan selalu ingat akan pengorbanan Tuhan Yesus. Sebagai ringkasan, pada zaman Yesaya yang arti namanya keselamatan dari Tuhan, Allah berjanji pada umatnya yang sisa keselamatan dari penindasan yang datang kepada mereka sebagai akibat dari kemurtatan mereka secara bangsa. Nubuatan pengharapan ini menemukan penggenapannya secara khusus di dalam Yesus yang namanya memiliki arti Tuhan adalah keselamatan. Luar biasa, bangsa Israel yaitu khususnya Yehuda dan mulai dari Raja Ahaz menolak dan mengingkari akan firman Tuhan. Dia mengikuti roh-roh yang lain sehingga mengakibatkan bangsa itu hancur, menderita, lapar, susah, sehingga Tuhan tidak meninggalkan umatnya. Di dalam bangsa yang hancur seperti itu, masih ada umat yang sisa yang tetap setia kepada Tuhan. Untuk itu Tuhan akan mengampuni, menolong, melindungi, menyelamatkan umat yang sisa itu walaupun jumlahnya amat sangat sedikit. Inilah satu pelajaran sekelas abad yang perlu kita renungkan. Bagaimana Tuhan memberikan satu kebebasan memilih, tapi biarlah kita memilih yang benar, yang menjadi rencana Tuhan, sehingga kita akan mendapatkan keselamatan, kedamaian yang hanya daripada Tuhan karena iman kita. Terima kasih, Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin.